wal adha, dan menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah atau infak kita, wa an yalharahu, yaitu sifatnya menghardik si penerima atau membentak, ya. Pahamlah kita sedekah misal kepada umis, sana pergi, nah, itu ya, menghardik, membentak, atau mencelanya, mengejeknya, atau memaki, bahada kalmani. Itu yang disebut ini semua yang harahu hada kalmani, wa masaila kala tanhar. Itu semua kalmani, seperti orang yang mungkit itu ditau menggugurkan pahala, karena Allah Ta'ala memberitakan itu. Wakanya muslimun, dikeluarkan oleh Imam Muslim, salah satu dari paling umum yang baginda Rasulullah telah bersabda, 3 kriteria manusia la yukallimuhum yaumil qiyamah. Di hari kiamat Allah tidak akan ajak bicara orang itu. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka. Bagaimana? Allah enggak ngajak bicara, Allah enggak melihat mereka. Ya, pada nikmat tertinggi seseorang di hari kiamat memandang Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kalau Allah enggak mau melihat dia? Wala yuzakihim, Allah tidak akan membersihkan dia. Maksudnya enggak diampuni dosanya. Walahum adzabun alim, dan baginya siksa yang teramat pedih. Na'udzubillahi min. 1. Al-musbilu izarah, yaitu orang yang melengsarkan pakaiannya, laki-laki ya, sarungnya, gamisnya, jubahnya, dengan syarat tujuannya dilkhuyala, karena sombong, ya. Pakaian gantung sombong sama hukumnya, ya. Bukan berarti musbil memanjangkan pakaiannya di neraka, ya. Itu tentu karena ada kaitnya tidak takabbar, al-khuyala, untuk orang yang sombong dengan pakaiannya. Sifatnya kalau orang dulu tuh jahiliyah, dia panjangin pakaiannya, dari mulai apa? Pakaiannya itu melengsar ke bawah, laki-laki nih. Dia pakai misal imamah nih, buntutnya itu pakai panjang banget. Itu tujuannya untuk sombong. Nah, itu masuk kategori al-musbil. Ada orang nggak pernah melengsarkan pakaiannya, selalu di bawah dengkul, gantung kayak orang banjiran gitu. Dia bisa, ya, tapi sombong, ya neraka tempatnya. Jadi nggak jadi patokan pakaian di sini. Cuman ketika mana ada sombong di bawah mata kaki, itu disebut musbil. Itu dia tidak mendapatkan rahmatnya Allah, disiksa oleh Allah. Wal manan, yang kedua yaitu manan, yaitu alladzi la yu'ti syai'an illa man nabi, yang tidak menginfakkan sesuatu kecuali dia ungkit. Yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Dia bikin laris dagangannya dengan sumpah palsu. Wallahi, ini asli buatan sana Jepang misalnya. Kalau bikinan Cildung bisa. Wallahi, ini sumpah untuk melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini buatan Eropa nih, bikinan Amerika. Benar, wallahi. Padahal bikinan Cimande. Nah, itu 3 kriteria orang yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, tidak diajak bicara oleh Allah, Allah tidak melihatnya. Wal hakim salahatun la yaqulu wa minhum yawmal qiyamah sallallahu alaihi wa sallam wa man yuqimul gadab. Riwayat Imam Hakim, salah satu la yaqulu Allahu minhum, 3 kriteria manusia yang Allah tidak menerima ibadahnya di hari kiamat, sorfan wala adalah, baik ibadah sorf, sunnah, apapun, wala adalah ibadah wajib, rusak, nggak ada yang diterima. Ya Allah,
Ini perhatiin ya ibu bapak, hadisnya singkat. Cuman bisa jadi ini ilmu untuk pedoman hidup kita. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Amin. Berat betul ini. Riwayat Imam Hakim, Rasul bersabda, nanti di hari kiamat dia lihat tuh pahala qobliyah, ba'diyah, tarawih, duha, witir, habis nggak ada. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak ada. Umroh tiap tahun, haji tiap tahun nggak ada. Habis harta yang buat sedekah nggak ada. Habis gara-gara ini. Satu, ampun durhaka kepada ibu bapak. Durhaka kepada ibu bapak. Yang ngajarin kita guru. Ilmu dari guru. Disitulah kata ulama, ukhaddimu ustazi ala nafsi walidi wa innalani min walidi al-fadl wa syarafu wadaka murabbiruh wa ruh jawhar wa hadha murabbir jisim wa jisim kasadab. Saya lebih mendahulukan guru saya daripada orang tua saya, kata Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i lebih mementingkan gurunya daripada orang tuanya? Karena berkat guru anak tahu hak ibunya. Karena berkat guru anak tahu hak bapaknya. Karena berkat guru dia tahu makna wala taqul lahum uffir wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karim. Karena guru. Jadi hati-hati kedurhakaan kepada orang tua ini bisa merusak amal. Hatta kita sujud tiap tahajud malam ini berjam-jam. Habis harta kita buat sedekah tiap hari baca Quran. Bagi kita itu ibadah yang istimewa, nanti jadi kiamat habis, tidak ada nilai. Hanya lantaran durhaka kepada ibu bapak. Yang kedua, mana? Orang yang ungkit-ungkit sedekah, tidak ada nilai di hari kiamat. Yang ketiga, wa mukadzibun bil qadar. Yang ketiga itu mendustakan takdir, nggak percaya sama takdir. Takdir itu hanya ramalan, itu mukadzibun bil qadar. Wan Nasa'i la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala mannan. Imam Nasa'i meriwayatkan Rasul telah bersabda, Allahumma shalli alaihi. Tidak akan masuk surga penipu. Nauzubillahi min dzalik. Pakaian sarungan nipu. Pakai gamis nipu. Pakai kopiah nipu. Ke masjid 5 waktu nipu. Duduk sama orang alim masih bisa nipu. Ya Allah. Tidak akan masuk surga seorang penipu. Wala bakhilun, yang kedua orang pelit. Orang pelit tidak bakal masuk surga. Yang ketiga wala mannanun, orang yang kerjaannya mungkit-mungkit. Ya, ini 3 kriteria orang yang tidak akan masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Ini pelajaran dari baginda Nabi kita Muhammad SAW agar kita ini di dunia selamat saudara. Inna wa itu diutami makalimal akhlak muhimmatun. Di situ tambihun apa muhimmatun? Muhimmatun. Peringatan yang utama, yang penting. Akhraja at-Tabrani ya umat Muhammadin. Wahai umatnya Rasulullah Muhammad. Allah salih. Ini Rasul bilang ke depan umatnya, wahai umatku, walladzi ba'atsani bil haqq, demi yang Allah, zat yang telah mengutus aku dengan kebenaran. La yaqulu sadaqatan, sekali-kalinya Allah tidak akan menerima sedekah seseorang min rajulin wa lahu qarabatun, dari seseorang yang punya kerabat susah, kerabat kelaparan, muhtajuna yang sangat membutuhkan ila silatihi, kepada pemberiannya dia, wa yasifu ila ghairihim, tapi dia salurkan untuk orang lain.
Ini perusak sedekah yang kedua nih. Kalau yang bagian pertama mungkin sedekahnya terus melukai perasaan si penerima. Kalau yang kedua ini ngasih ke orang lain, saudara kelaparan. Gitu ya. Walau tinggal di dia demi jiwa yang berada dalam genggaman kuasanya Allah. La yang berumuri yang kiamat. Di hari kiamat Allah tidak akan melihat orang itu. Maksudnya tidak akan mendapatkan pandangan rahmat. Pandangan rahmat ini penting ibu bapak. Ada orang ibadahnya sedikit di hari kiamat kena pandangan rahmatnya Allah, tempatnya surga. Butuh tidak amat pandangan rahmatnya Allah. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan pandangan rahmatnya Allah di hari kiamat. Siapa yang peduli kepada orang lain, tidak peduli kepada kerabat. Memang saudara, penyakitnya nih, kalau kita bantu orang lain dipuji kita. Dipuji, disanjung. Tapi kalau kerabat nggak dipuji, malah tetap dimusuhin. Makanya dalam hadis Nabi Abdul Sadaqah ala dirrahimil kasyih. Seabdul sedekah, kamu sedekah kepada keluarga kamu, saudara kamu, famili kamu yang musuhan sama kamu, yang jahat kepada kamu, yang lidahnya usil mulu, yang hatinya dengki mulu, itu sedekah kepada orang itu sedekah yang paling utama kata baginda Nabi kita. Allah sallallahu. Jadi sedekah itu ada nilai-nilainya ya. Jangan dirusak di antaranya. Kita kasih ke orang lain sementara keluarga kelaparan. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Allah berfirman, kerabat itu lebih utama. Untuk mendapatkan kebaikan kita dari harta, bantuan dan lain-lain. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Imam Malik bilang